Acara ini didukung oleh Pemirsa Bincang Sehati, tidak sedikit orang yang seringkali masih mengabaikan kesehatan gigi dan mulut. Padahal mulut merupakan tempat masuknya makanan ke dalam tubuh. Jika terdapat masalah pada gigi dan mulut, tentu akan menghambat nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Hal inilah yang bisa menyebabkan munculnya masalah kesehatan pada bagian tubuh lain. Menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak cukup hanya dengan sikat gigi dan berkumur. Jika masih sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki kadar gula tinggi. Segala usaha untuk merawat gigi yang sehat bisa terbuang sia-sia. Beberapa hal lain yang dapat membantu menjaga kesehatan gigi, seperti pemeriksaan gigi ke dokter setiap 6 bulan sekali, serta mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Nutrisi makanan sehat dapat membantu dalam menjaga kesehatan gigi dan menghindari berbagai keluhan sakit. Dengan mengkonsumsi makanan kaya nutrisi dan gizi seperti sayur, buah, dan biji-bijian yang seimbang tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga berperan penting bagi tubuh termasuk kesehatan gigi dan mulut. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Kembali saya Andari Agustin menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program talk show yang syarat akan informasi inspiratif bagi Anda dan keluarga. Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, nutrisi adalah faktor penting untuk menentukan kualitas kesehatan seseorang. Tidak hanya untuk jantung, saluran cerna, serta daya tahan tubuh, tetapi nutrisi juga penting bagi kesehatan gigi dan mulut. Apa saja peran nutrisi bagi kesehatan gigi dan mulut? Dan bagaimana cara memilih makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut kita? Ini dia topik pembahasan kita di Bincang Sehati kali ini, yaitu nutrisi untuk gigi dan mulut. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelepon kami di 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincang-sehati.itv. Mari sekarang kita langsung berbincang dengan Dr. Nugroho Nitioso. Halo dokter, apa kabar hari ini? Kabar baik. Apa kabar Mbak Andari? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Bincang Sehati kali ini ya. Terima kasih. Pembahasannya adalah nutrisi untuk gigi dan mulut. Yang kita tahu nutrisi itu kan untuk pertumbuhan, untuk kesehatan organ-organ penting. Tetapi untuk gigi dan mulut apa saja nih perannya? Ya Mbak Andari, memang kalau kita bicara nutrisi ya paling akrab memang kita bicara tumbuh kembang anak satu. Yang kedua kita bicara pada usia produktif, gimana caranya supaya menjaga kondisi berat badan ideal dan mencegah terjadinya penyakit-penyakit degeneratif, misalnya kardiovaskuler gitu ya. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa kalau kita bicara tumbuh kembang anak, tentu termasuk juga tumbuh kembang dari fungsi gigi dan mulutnya. Nah, jadi fungsinya pertama baik itu pada berbeda dari segi usia nomor 1. Nutrisi untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk lansia tentu akan berbeda. Yang pertama, yang kedua juga disesuaikan dengan kondisi dari sistemik atau penyakit lain yang mungkin diderita oleh pasien. Misalnya pasien yang mengalami osteoporosis, ya itu kan keropos pada tulangnya ya, akan berbeda kebutuhan nutrisinya misalnya dengan pasien yang mengalami diabetes, karena masing-masing penyakit sistemik ternyata juga punya komplikasinya atau punya efeknya terhadap penyakit gigi dan mulut. Oke, berarti setiap kelompok orang ini membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda ya. Betul. Untuk kesehatan gigi dan mulut mereka. Dimulai dari usia produktif terlebih dahulu. Ini kebutuhan nutrisinya seperti apa untuk gigi dan mulut? Ya Mbak Andari, permasalahannya pada usia produktif ini nomor 1 memang waktu, di mana ya seperti yang kita tahu, kita mungkin bisa melihat dari misalnya kita browsing angka kecukupan gizi atau misalnya recommended dietary allowance, berapa kebutuhan sehari-hari. Tapi kenyataannya kita sulit untuk memenuhi angka-angka tersebut. Kenapa? Karena kita sibuk sehingga makanan kita mungkin sembarangan. Saking sembarangannya kadang kita pernah mungkin sarapan pagi, kita beli aja misalnya roti coklat gitu ya, itu kan manis ya. Pertama makanan manis ini mengandung banyak
gula. Gulanya itu bisa menimbulkan karies pada gigi. Jadi pertama dari segi makan manis aja itu juga sudah punya potensi merusak. Yang kedua, makanan-makanan yang asam. Kita mungkin pernah bepergian gitu ya, terus ada makanan yang ada cukanya gitu ya, pempek misalnya gitu. Enak juga sih, tapi ternyata makan-makan yang terlalu asam juga itu berpotensi merusak atau mengerosi dari gigi. Karena gigi itu pH-nya tidak boleh di bawah 5,5. Makanan asam itu kan di bawah pH-nya di bawah 5,5, itu bisa merusak. Tambah pula kalau misalnya kita habis makan makanan yang asam gitu ya, itu berpotensi merusak, kita langsung sikat gigi. Nah, itu gerakan sikat kita ditambah asam yang baru kita makan, nah itu bisa menjadi merusak. Tapi itu hanya bagi makanan yang asam ya. Kalau makanan yang tidak asam sebenarnya tidak berbahaya. Itu contoh-contohnya. Ini permasalahan yang dihadapi oleh usia produktif ya, untuk kesehatan gigi dan mulut mereka. Biasanya lebih kalau usia gigi dan pada usia produktif itu tidak memperhatikan kondisi makanannya, apakah mengandung tadi cukup buah, cukup sayur, apakah terlalu manis, apakah terlalu asam, dan juga nutrisi spesifik misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D itu semua penting, tapi kita usia produktif tidak mengkonsumsi makanan yang cukup bervariasi sehingga kita akhirnya kembali ke suplemen. Nah, itu nanti boleh juga sebenarnya suplemen, tapi yang lebih baik yang multivitamin dibandingkan satu jenis vitamin. Perbedaan nutrisi yang dibutuhkan ya untuk usia produktif dan anak-anak serta lansia seperti apa nih? Iya, kalau usia produktif sebenarnya kita butuh nutrisi yang seimbang aja sebenarnya ya, tapi seimbang pun suka susah. Kalau anak-anak bedanya adalah pada anak-anak masih dibentuk organ gigi. Artinya kalau kita kurang nutrisi pada anak-anak, maka akibatnya bisa seumur-umur giginya lebih berisiko untuk rusak atau lebih keropos ya, itu mungkin ibaratnya seperti itu. Spesifiknya apa sih yang penting pada masa anak-anak? Ada dua. Nomor satu adalah asupan protein. Jadi pernah ada penelitian yang menunjukkan bahwa pada anak-anak yang mengalami protein energy malnutrition, itu adalah berarti kurang asupan protein ya pada masa pertumbuhan, itu pertumbuhan giginya kurang optimal sehingga berisiko untuk mengalami karies, mengalami keropos lebih lanjut pada usia selanjutnya. Berarti nomor satu adalah asupan protein. Nomor dua adalah asupan, tentu karena gigi itu tidak hanya terbuat dari protein, terbuat dari kalsium. Maka asupan kalsium. Tapi tidak hanya kalsium, juga asupan fosfor yang penting juga untuk gigi, dan juga asupan vitamin D serta vitamin A. Jadi vitamin A, vitamin D itu yang penting, kalsium serta fosfor. Dan juga yang lebih penting kalau pada anak-anak memang membangun kebiasaan. Kenapa? Karena memang pada anak-anak dengan konsumsi gula, terutama sukrosa ya, gulanya gula sukrosa itu kan berarti gula pasir gitu ya, yang tinggi, itu ternyata berkaitan dengan terjadinya karies pada gigi ya, karies pada gigi. Artinya kalau kita membiasakan anak sejak kecil untuk tidak minum yang manis, tidak makan makanan yang manis, maka kedepannya pas usia dewasa dia juga akan menghindari makanan yang manis, sehingga akibatnya positif untuk giginya. Wah, membatasi makanan manis pada anak ini tentu mempunyai tantangan tersendiri ya bagi setiap orang tua. Kita akan bahas lagi nanti dokter, dan apabila Anda pemirsa ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon atau direct message Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati dan kami masih membahas tentang nutrisi untuk gigi dan mulut. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelpon kami di 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincang-sehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Nugroho Nityoso. Dokter, lanjutkan lagi ya, tadi kan sudah dijelaskan peran nutrisi untuk kesehatan gigi dan mulut bagi usia produktif, usia anak-anak. Selanjutnya untuk lansia nih, peran nutrisinya seperti apa saja? Iya Mbak, tadi kalau lansia agak lebih kompleks. Kenapa? Karena pada lansia itu biasanya sudah ada penyakit penyerta. Nah, secara umum kita bicara kalau kita lansia, nomor satu adalah dari fungsi organ sudah berkurang, artinya misalnya organ pankreas yang untuk mengontrol gula darah berkurang fungsinya. Berarti secara umum lansia banyak yang gula darahnya tinggi atau diabetes, itu yang pertama. Yang kedua juga pada lansia ini biasanya kepadatan tulang juga semakin menurun, sehingga pada lansia itu sering mengalami giginya hilang atau tooth loss gitu ya. Dan
kalau itu juga ada risikonya pada pasien dengan tadi osteoporosis, yaitu yang kepadatan tulangnya sangat menurun. Kalau pada lansia, tentu yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena giginya sudah mungkin ada yang hilang, maka mungkin mereka tidak bisa mengunyah makanan yang bergizi, misalnya daging, susah ya. Akhirnya mereka makan bubur. Makan bubur nggak dapat asupan protein, nggak dapat asupan kalsium, sehingga pada lansia perlu ada biasanya suplementasi tertentu disesuaikan dengan penyakitnya. Contohnya suplementasi kalsium, vitamin D, atau suplementasi omega 3 yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penyakitnya. Itu mungkin uniknya ya, karena tidak bisa disamakan untuk semua orang. Oke, tadi kembali lagi nih, yang perlu diperhatikan kalau untuk anak-anak tadi kan adalah asupan dari gula ya, khususnya yang mengandung sukrosa itu yang bisa membuat karies atau lubang pada gigi mereka. Bagaimana dengan lansia dan usia produktif? Apakah sukrosa juga sebegitu membahayakannya? Iya, terima kasih Mbak Anda. Jadi kalau sukrosa ini memang, jadi kita pernah ada penelitian nih, ada banyak jenis gula ya, ada glukosa, ada fruktosa, laktosa. Ternyata memang yang paling erat hubungannya terbentuknya karies akan dimetabolisme oleh bakteri yang namanya Streptococcus mutans di gigi, menghasilkan asam yang merusak adalah sukrosa. Artinya kalau misalnya kita habis makan, kemudian kita amit-amit lupa sikat gigi sampai tidur malam juga lupa sikat gigi gitu ya. Pada usia produktif apalagi, itu dia akan menghasilkan asam, akan menghasilkan karies dan erosi pada gigi yang berakibat pada gigi yang berlubang. Nah, kalau giginya sudah berlubang tentu ya akan muncul gejala dan sebagainya, yang dimana pasiennya sebaiknya mulai berobat ke dokter gigi. Tapi artinya apa? Kalau pada orang dewasa mungkin challenge-nya adalah waktu. Karena kebiasaan-kebiasaan baik seperti menyikat gigi, seperti menggunakan mouthwash, seperti melakukan dental floss, seperti berobat ke dokter gigi setahun 2 kali, itu adalah kebiasaan yang mungkin pada orang dewasa usia produktif banyak dilupakan karena kesibukan. Jadi lebih challenge-nya adalah bagaimana kita bisa kebiasaan-kebiasaan baik tadi dilakukan di tengah waktu yang sempit. Membangun kebiasaan baik itu juga tantangan ya. Kita lanjutkan lagi dokter, tapi sekarang sudah ada penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Dengan siapa dan di mana? Dengan Lia di Banten. Mbak Lia, silakan pertanyaannya. Ya. Gini dok, saya itu kan sebenarnya sudah minum banyak, tapi mulut saya masih sering kering gitu. Terus biasanya kalau udah kering, haus gitu, saya sukanya minumnya manis atau yang asam-asam. Tapi kan saya punya asam lambung ya. Itu kalau misalnya udah kambuh, tuh jadi suka bau mulut. Nah itu saya mau tanya kenapa bisa bau mulut gitu, kalau asam lambungnya naik. Oke. Mbak Lia usia berapa Mbak? Umurnya 23. 23 tahun ya. Oke. Mbak Lia mau tanya, untuk asam lambungnya Mbak Lia apakah sudah ada minum obat tertentu atau masih dengan pola hidup aja untuk pengobatannya? Biasanya sih ini pakai obat yang kayak apotik itu, atau kalau misalnya lagi kambuh biasanya sih makannya emang lebih diatur. Oke, berarti belum sampai minum obat resep dokter belum ya? Belum. Oke. Oke, terima kasih Mbak Lia pertanyaannya. Kami akan coba menjawabnya ya. Silakan dokter. Oke, ini jadi memang sekali lagi yang tadi saya bilang ya, pada usia produktif itu challenge-nya sibuk gitu. Kadang kita kalau banyak bicara kayak kita nih, Mbak Andaria banyak meeting, mulut kering. Ya. Oke, betul. Ya, dan kalau misalnya mulut kering, tentu kita pengennya minum yang seger-seger, yang manis-manis, yang banyak mengandung sukrosa ataupun yang asam-asam kayak tadi Mbak Lia sampaikan. Nah itu juga kalau misalnya kita perawatan giginya kurang baik, berisiko menimbulkan karies. Dan karies tadi saya bilang adalah media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Yang akibatnya tadi masalahnya bisa menimbulkan bau mulut salah satunya. Nah untuk menghindarinya mungkin saran pertama buat Mbak Lia adalah dimulai dengan, jadi ada 3 kebiasaan baik dasar. Nomor 1, tadi kita menyikat gigi. Nomor 2, kita bisa dental floss yang kayak benang gitu ya. Yang nomor 3 adalah menggunakan mouthwash. Jadi kalau Mbak Lia boleh coba menggunakan mouthwash, tapi dipilih mouthwashnya yang non alkohol, itu bisa membantu mengurangi masalah bau mulut karena bakterinya akan mati menggunakan mouthwash. Nah, 1. Yang kedua, kalau kaitannya dengan asam lambung, buat Mbak Lia bahwa memang betul ada penyakit asam lambung yang namanya GERD. GERD adalah gastroesophageal reflux disease ya, di mana normalnya lambung itu kan ada katup yang habis makan katupnya itu nutup, jadi dia nggak naik asamnya. Pada kondisi
kadang GERD tadi itu asam lambungnya bisa naik. Tentu kalau asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan atau bahkan lebih tinggi lagi sampai ke belakang rongga mulut, ya itu bisa menimbulkan bau. Nah, GERD ini sendiri juga bisa berkaitan dengan ada infeksi lain namanya infeksi Helicobacter pylori, itu bakteri yang ada di lambung. Oke, baik. Jadi memang agak panjang nih Mbak Lia kalau jawabannya ya. Silahkan, tidak apa-apa. Tetapi nomor satu, saya pengen bilang dulu bahwa kalau Mbak Lia sering mengalami pas asam lambungnya naik, dadanya itu terasa panas gitu ya, perih, itu berarti memang betul kemungkinan Mbak Lia mengalami GERD. Dan kalau Mbak Lia mengalami GERD dan sampai ada bau mulut dan sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tadi masih juga naik asam lambungnya, maka memang sebaiknya berobat ke dokter. Kenapa? Karena memang ada obat-obatan yang bisa, satu, menghambat naiknya asam lambung, dua, menetralkan asam lambung, dan nomor tiga yang paling penting Mbak Lia harus memeriksakan apakah lambungnya tadi ada infeksi Helicobacter pylori tadi. Karena kalau dia ada infeksi Helicobacter pylori, berarti ada antibiotik yang mesti diminum. Tapi saya tentu tidak menyarankan untuk beli sendiri ya, karena harus ada pemeriksaannya dulu. Jadi itu mungkin kalau boleh tadi step-stepnya yang bisa Mbak Lia coba dari awal, sampai kalau nggak berhasil sampai akhir yang tadi saya sebutkan. Baik dokter, dan semoga tadi apa yang sudah dibahas ya oleh Dr. Nugroho bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lia di Banten. Dan apabila Anda pemirsa masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelpon kami atau bisa melalui direct message Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang nutrisi untuk gigi dan mulut. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelpon kami di 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Nugroho Nityoso. Dokter, tadi menarik sekali ya pertanyaan dari Mbak Lia mengenai asam lambung yang berawal dari keadaan gigi dan mulut gitu. Nah, untuk melanjutkannya lagi nih dokter ya, kaitan antara nutrisi yang dibutuhkan untuk organ lain, apakah juga berkaitan selanjutnya untuk gigi dan mulut kita? Ya Mbak Andari, memang kesannya gigi dan mulut ini sebagai organ yang terpisah, tapi ternyata banyak penyakit sistemik itu yang berdampak terhadap kesehatan gigi dan mulut. Contohnya adalah diabetes. Pada usia lansia itu kan banyak terkena diabetes ya. Orang pikir emang komplikasi diabetes apa sih? Oh, ke mata misalnya mengganggu pandangan, ke ginjal, mengganggu fungsi ginjal, ke jantung, ke otak, stroke. Tapi yang orang sering lupa, ke gigi dan mulut pun juga ada komplikasinya. Contohnya, kita sama-sama tahu kalau pada pasien diabetes, kalau gula tidak terkontrol, kan air seninya kan jadi manis ya. Makanya itu dikenal sebagai diabetes mellitus. Atau air seninya itu jadi manis dan kadang ada semut yang ngerubungin gitu. Kita sebutnya. Nah, ternyata saliva atau air liurnya juga kadar gulanya bisa meninggi. Nah, kalau air saliva atau air liurnya kadar gulanya lebih tinggi pada pasien gula yang tidak terkontrol, kita kan sudah bahas. Kalau gula itu berisiko menimbulkan karies, menjadi media yang mempermudah bakteri untuk infeksi. Maka dari itu pada pasien diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya sudah dikaitkan dengan adanya peningkatan risiko dari timbulnya karies, peningkatan risiko dari penyakit gusi, misalnya gusi bengkak ataupun gusi berdarah ataupun infeksi lain pada rongga mulut. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh lainnya misalnya osteoporosis. Nah, osteoporosis ini juga berpengaruh karena gigi terbuat dari kalsium sama seperti tulang. Jadi kalau misalnya pada pasien osteoporosis itu lebih 3 kali lipat lebih berisiko untuk mengalami kehilangan gigi dibandingkan dengan pasien yang tidak osteoporosis. Loh, jadi artinya kita juga harus concern terhadap kesehatan yang sistemik dan apa ini pengaruhnya terhadap kesehatan gigi dan mulut. Oke, baik, kita lanjutkan lagi dokter. Tapi sekarang sudah ada direct message terlebih dahulu di Instagram kami, yaitu dari @alela_hasana. Katanya, saya punya gigi berlubang dan sudah ditambal. Sewaktu makan mie kuah yang panas, gigi yang berlubang ini sakit sekali. Saya sikat gigi malah tambah sakit dan nyeri karena dingin. Jadi serba salah. Apakah gigi saya sensitif ya dok ya? Oke, terima kasih Mbak Alela ya tadi. Mbak Alela, Mbak Alela, iya. Ini juga
gigi sensitif ini terkait dengan makanan, terutama makanan yang panas atau yang dingin ya. Sebenarnya kenapa sih kok gigi sensitif ini bisa terkait makanan panas atau dingin? Karena mungkin kalau kita gambarkan gigi ini kan di tengahnya itu ya ada tulang, dalamnya lagi ada pembuluh darah yang memberi nutrisi dan ada saraf di situ. Nah, semakin dia enamelnya atau pelindung luarnya semakin tipis, atau semakin tulangnya tipis, atau kalau misalnya tadi rusak saya bilang karena karies atau gigi berlubang, kita bayangin maka perubahan suhu yang ada di luar akan mengakibatkan perubahan suhu di dalam. Nah, kalau giginya tadi utuh nggak ada lubang kan, luarnya panas atau luarnya dingin, dalamnya biasa aja. Tapi kalau dia berlubang, luarnya panas, luarnya dingin, dalamnya ikut berubah suhunya. Begitu ada perubahan suhu, sarafnya akan terasa nyeri. Nah, artinya kalau memang ada gigi berlubang dan sudah ditambal, kemudian setiap minum yang dingin, setiap makan yang panas, kemudian terasa nyeri, itu menandakan bahwa sarafnya merasakan ada perubahan suhu di situ. Artinya apa? Makanan panas atau makanan dinginnya itu mungkin masuk melalui sela-sela, mungkin tambalannya sudah waktunya untuk diperbaiki. Artinya dia sudah ada yang rusak di situ tambalannya, sehingga makanan, air dingin, yang panas dia masuk, mengenai saraf dan sarafnya merasakan ini sebagai nyeri. Itu juga yang terjadi kalau jadi kan sering bilang, oh jangan minum panas atau dingin, nanti bisa merusak gigi. Nah, sebenarnya efeknya bukan jangka panjang, efeknya adalah jangka pendek tadi. Sebenarnya kalau kita makan makanan panas atau dingin dan kita terasa nyeri gigi sensitif, artinya kemungkinan ada sesuatu yang salah di tadi struktur gigi kita, mungkin sudah tipis ataupun sudah ada lubangnya. Yang justru itu pertanda ya? Itu petanda, artinya bahwa kita perlu memeriksakan, mungkin ada lubang yang kita nggak kelihatan oleh mata, tapi dokter gigi bisa lihat. Makanya ini waktunya kita cek ke dokter gigi. Ya, penyebab untuk enamel tadi menipis ya, selain karena ada karies atau lubang, ada faktor apa lagi nih penyebabnya? Iya, karies itu bisa menipis, erosi sebutnya ya, erosi ya. Nah, erosi dari enamel itu bisa. Kalau tadi kan sebenarnya makanan manis itu pengaruhnya karena dia akan dimetabolisme oleh bakteri menjadi asam, dan asam ini yang merusak enamel. Oh, baik. Artinya kalau kita makan makanan yang terlalu asam, meskipun dia tidak manis, dia secara alami memang bisa memberikan erosi pada gigi. Iya. Selanjutnya nih, untuk makanan yang berserat gitu, apakah ada pengaruhnya juga ke kesehatan gigi dan mulut? Iya, kalau makanan berserat, mungkin orang pikir orang berserat biasa makan berat buat apa sih? Buat saluran cerna. Biasanya kan, oh biar BAB lancar gitu kan, paling banyak ya. Tapi kalau kita makan makanan, ini coba ya, kita makan makanan berserat misalnya buah-buahan, versus kita makan misalnya kentang goreng. Nah, yang mana kita kunyah lebih banyak? Pasti yang buah-buahan dong, kita mesti kunyah sampai halus. Nah, ternyata dengan kita mengunyah sampai halus itu, gerakannya akan merangsang dari sekresi atau produksi dari air liur. Dan sekresi atau produksi air liur ini ternyata melindungi gigi dari bakteri tadi yang bisa menghasilkan asam yang merusak gigi. Satu. Yang kedua, dia juga akan mempercepat hilangnya sisa-sisa makanan dari mulut. Jadi makanan berserat, terutama serat-serat yang alami, yang di buah-buahan gitu ya, atau juga ada yang suka misalnya permen karet gitu ya, itu juga merangsang saliva kan, dengan kita mengunyah, merangsang saliva, merangsang air liur. Nah, itu efeknya baik untuk melindungi gigi dibandingkan kita makan misalnya fast food yang nggak dikunyah gitu kan udah bisa ya. Nah, itu sisa makanannya masih banyak, salivanya belum terangsang. Nah, itu menjadi faktor risiko untuk tadi tumbuh bakteri dan mengakibatkan karies. Oke, jadi mengunyah makanan dengan baik itu juga mempengaruhi ya untuk membuat gigi dan mulut kita jadi lebih sehat ya. Iya, betul. Baik dokter, kita akan lanjutkan lagi nanti, dan apabila Anda masih ada pertanyaan, pemirsa dapat langsung menghubungi kami baik di nomor telepon ataupun DM Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang nutrisi untuk gigi dan mulut. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelpon kami di 021 290 32644 atau melalui direct message Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Nugroho Nityoso. Dokter, tadi menarik sekali ya, bahwa kalau misalnya kita makan yang terlalu dingin, terlalu panas, terus gigi terasa nyeri seperti itu, seperti sensitif ya, itu ternyata ada memang lubang yang segera harus ditambal. Apabila lubang tersebut didiamkan saja, seberapa berbahaya nih dok untuk kesehatan gigi dan mulut kita? Iya Mbak Andari, tadi kan kita udah ada penelpon juga ya yang menyampaikan bahwa ada tambalan lamanya itu belakangan kalau misalnya makan manis ataupun dingin nyeri banget. Bahkan sampai udah setelah makan juga udah lewat, udah disikat masih terasa nyeri ya. Itu artinya memang tambalannya mungkin sudah tidak sempurna lagi, sudah waktunya diperbaiki ke dokter gigi. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal gigi yang sensitif tadi, di lokasi tambalannya bisa ada lubang yang mengarah mendekati ke akar gigi. Nah, di mana akar gigi ini tempatnya ada pembuluh darah, ada saraf ya. Kalau misalnya nyerinya masih kadang muncul, kadang hilang, artinya dia belum sampai ke saraf. Tapi akan ada momen kalau dibiarkan yang tadi yang nyerinya hilang timbul, jadi nyerinya terus-menerus. Nah, kalau nyerinya terus-menerus itu biasanya risiko bahwa lubangnya atau bekas tambalan tadi lubangnya sudah sampai ke akar gigi. Dan kalau sampai ke akar gigi, kita bayangin dong, berarti bakteri yang tadinya di luar nih masuk ke dalam akar gigi, di mana dia bisa menyerang dan merusak saraf, menyerang dan makanya nyeri ya, menyerang dan merusak pembuluh darah yang ada di situ. Nah, risikonya tentu dia bisa merembet lebih dalam lagi, misalnya pada pasien yang daya tahan tubuhnya turun. Tapi lebih beratnya juga adalah artinya kalau dia sudah sampai ke dalam, kita nggak bisa lagi pengobatan tambalan sederhana, maka dokter gigi itu biasanya akan melakukan yang namanya perawatan akar gigi. Oh, yang itu butuh waktunya lebih lama tuh. Ya, tapi makanya segera buat tadi Mbak Lia ya, segera berobat ke dokter gigi untuk memperbaiki tambalannya. Oke, kalau untuk penyakit gigi ataupun mulut ya, berkaitan dengan imunitas tubuh seseorang, ini apa saja contohnya dok? Ya, kalau kita bicara penyakit gigi dan mulut, kaitannya mungkin kita nggak berpikir sampai daya tahan tubuh, tapi ternyata banyak penyakit itu yang mencerminkan daya tahan tubuh kita. Misalnya tadi saya bilang, pada pasien dengan kadar vitamin D yang rendah, daya tahan tubuhnya rendah, ternyata lebih sering mengalami sariawan. Karena sariawan itu adalah luka di gigi yang mungkin terinfeksi, yang tidak kunjung sembuh, atau kita kenal sebagai stomatitis aftosa. Satu. Dan juga tadi saya sempat dibilang kan kalau lubang itu kenapa? Oh, karena ada infeksi ya. Nah, infeksi itu kan bakteri. Daya tahan tubuh kita juga fungsinya adalah melawan bakteri. Jadi kadang sistem imun kita terlalu rendah, bisa karena tadi kekurangan vitamin, malnutrisi, tapi juga kadang kondisinya sebaliknya. Kadang kondisi kita kenal sebagai penyakit autoimun. Nah, itu juga bisa bermanifestasi pada rongga mulut. Nah, seperti misalnya bagi rekan-rekan yang pernah mengalami misalnya penyakit lupus, ya, sistemik lupus erythematosus atau penyakit rheumatoid arthritis, nah itu bisa juga bermanifestasi sebagai sariawan pada mulutnya. Kenapa? Karena sistem autoimun kan definisinya sistem imun yang menyerang tubuh sendiri. Itu bisa menyerang berbagai jenis organ, termasuk kulit, termasuk juga mukosa pada gigi dan mulut. Nah, kalau misalnya kita lihat saja seperti sariawan saja, tapi ternyata ya itu bisa menjadi pertanda ada penyakit berat lainnya ya, seperti autoimun. Baik dokter, kita lanjutkan lagi, tapi sekarang sudah ada penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Dengan siapa dan di mana? Saya Dewi di Jakarta. Oke, silakan Mbak Dewi pertanyaannya. Iya, saya sekarang usia 25 tahun. Nah, saya punya teman dekat, dia tuh perokok dari SMA, dari 17 tahun lah ya. Gitu. Nah, terus dia suka banget ngemil, jadi dia nggak pengen makan, tapi ngemil mulu, makan coklat, makan permen gitu. Nah, kemarin tuh dia ngeluh, katanya giginya berkarang, terus kuning-kuning gitu. Emang iya ya kalau misalnya ngemil atau sering rokok itu bisa menyebabkan berkarang seperti itu? Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Dewi pertanyaannya. Mbak Dewi pertanyaannya. Kami akan menjawabnya ya. Silakan dokter. Ya Mbak Andari, memang tadi saya belum sempat sebutkan ya, karena kan kita bicara nutrisi, kita bicara makanan, tapi rokoknya kelupaan nih. Nah, rokok dan juga tadi ngemil tuh ya. Dan juga ngemil ya. Nah, saya bicara rokok dulu aja ya. Rokok ini kan memang banyak
akibatnya. Ya, nomor satu, ya tentu karena dia pertama masuk lewat mulut, maka tentu asap tadi bisa memberikan noda pada gigi yang lama-kelamaan jadi warnanya kekuningan, nomor satu. Tapi kan cuma estetis ya, gimana dengan kesehatan nih, dengan fungsi ya atau dengan penyakit. Ternyata juga pada pasien perokok itu lebih berisiko untuk mengalami kanker mulut dibandingkan dengan bukan perokok. Kenapa kok begitu? Kita sama-sama tahu dalam rokok ini ada yang namanya radikal bebas, ya kan? Radikal bebas itu kan ada di asap polusi, ada di asap rokok gitu. Nah, sehingga efek jangka panjangnya bisa ada gejala seperti sariawan, yaitu seperti ada bercak di mulut yang warnanya putih kok nggak hilang-hilang, itu kita kenal sebagai leukoplakia. Nah, atau bercak berwarna merah yang kadang-kadang berdarah, kita kenal sebagai namanya eritroplakia. Itu adalah gejala awal dari kanker mulut. Yang apabila rekan-rekan atau pemirsa mengalami sariawan yang nggak kunjung sembuh lama gitu ya, apalagi lokasinya sama terus di situ, warnanya putih atau warnanya merah, sebaiknya berobat ke dokter gigi karena ada kemungkinan. Tapi kalau saya jawab pertanyaan yang selanjutnya, apa kebiasaan ngemil itu bisa bikin tadi giginya kuning dan berkarang? Tentu sangat-sangat bisa. Tadi saya sempat sebutkan bahwa tergantung ngemilnya apa ya. Oh, saya hobi ngemil. Ngemilnya apa? Buah-buahan. Nah, itu pasti beda tuh dengan saya ngemil apa? Sayur-sayuran misalnya. Itu pasti beda dengan saya suka ngemilnya apa? Coklat. Nah, kalau coklat ini gimana? Nah, kalau coklat, permen ya, itu karena tadi banyak mengandung sukrosa, dan sukrosa itu adalah makanan favorit bakteri di dalam mulut, maka bakterinya akan tumbuh. Bakterinya akan tumbuh, apalagi kalau misalnya kebiasaan oral hygiene-nya kurang baik, misalnya tadi menyikat gigi ataupun dental floss-nya kurang baik, ataupun mouthwash-nya, maka bakterinya akan tumbuh subur, yang itu akan menimbulkan karang gigi dan menyebabkan gangguan tadi pada gigi dan mulutnya. Oke, jadi karang itu sebenarnya apa tuh, Dok? Apakah dia kumpulan bakteri yang kemudian plak itu membekas? Plak itu juga adalah kumpulan bakteri dan juga mereka biasa membentuk suatu koloni pada gigi yang itu. Baik, semoga tadi bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Dewi dan bisa disampaikan ke teman Anda. Untuk selanjutnya nih dokter, tadi menarik sekali ya tentang leukoplakia atau eritroplakia ya sebagai itu gejala dari munculnya kanker mulut. Ini biasanya terjadi di bagian mulut sebelah mananya nih? Apakah lidah ataukah dinding di mulut kita atau di gusi? Memang bisa terjadi di berbagai jenis lokasi ya. Artinya kalau kita bilang semua ya bisa di lidah, bisa di langit-langit. Tetapi paling banyak memang kita sebut di area bukal. Bukal itu artinya daerah belakang pipi. Itu paling banyaknya nomor satu. Nomor dua juga area di belakangnya bibir. Itu kita sebutnya labial ya. Itu disebutnya belakang bibir itu juga lebih sering terjadi. Nah, kalau gejalanya yang tadi saya bilang, memang kalau kita pernah sariawan pasti tahu ya, biasa seminggu kan hilang ya, seminggu hilang. Dan pindah-pindah tempatnya, ya. Kadang di sebelah kiri, kadang sebelah kanan, seminggu hilang, seminggu hilang. Nah, kalau gejalanya akan mirip seperti itu, tapi biasanya tidak terlalu nyeri atau hanya sedikit nyeri, satu. Yang kedua, lokasinya akan sama terus dan dia tidak hilang-hilang dalam jangka waktu yang lama, itu gejalanya. Dan akan itu kalau waktu masih leuko, waktu masih putih. Nah, kadang yang putih ini bisa berubah jadi merah atau eritro. Kalau sudah menjadi merah itu lebih tinggi lagi risikonya untuk menjadi kanker dan biasanya kadang-kadang dia mudah berdarah. Itu mungkin dan lokasinya sama terus ya. Baik dokter, kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan ini, dan pemirsa ini juga tidak kalah penting untuk disimak, yaitu nutrisi penting untuk menjaga kesehatan gigi. Selamat menyaksikan. Pemirsa Bincang Sehati, dengan mengonsumsi makanan kaya nutrisi dan gizi yang seimbang, tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga berperan penting bagi tubuh, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Berbagai nutrisi penting dari makanan yang baik untuk menjaga kesehatan gigi diantaranya: kalsium merupakan salah satu mineral penting yang dapat membantu memperkuat tulang dan email gigi, membantu mencegah karang gigi keropos, serta membantu merangsang pertumbuhan gigi. Dapat ditemukan pada keju, susu rendah lemak, yogurt, susu kedelai, kacang almond, dan sayuran berdaun hijau. Fosfor tak hanya berfungsi untuk membantu pertumbuhan tulang, tetapi juga berguna dalam proses membentuk gigi yang kuat. Makanan sehat seperti telur,
Susu, kentang, dan kacang juga mengandung fosfor dan protein yang baik untuk memperkuat gigi. Kandungan protein dalam produk susu seperti keju dan yogurt juga baik untuk memperkuat enamel gigi dan membantu menurunkan resiko kerusakan gigi. Sumber protein dapat ditemukan pada makanan seperti telur, susu, tahu, tempe, hingga kacang-kacangan. Selain menjaga kesehatan mata dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin A juga dapat membantu mencegah kerusakan pada gigi dan timbulnya sakit gigi. Vitamin A banyak terdapat pada buah dan sayuran seperti wortel, paprika, ubi jalar, kale, selada maupun bayam. Vitamin C membantu memperkuat jaringan ikat gusi, membentuk pematangan kolagen dan menjaga integritas ligamen periodontal, sehingga mampu mencegah penyakit pada gusi dan infeksi gusi akibat peradangan. Vitamin C dapat ditemukan pada jeruk, tomat, stroberi, kiwi, seledri, kentang, brokoli, paprika, dan bayam. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang nutrisi untuk gigi dan mulut. Apabila Anda masih ingin bertanya, kami masih menunggu telepon Anda di 021-290-32644 atau melalui DM Instagram @bincang_sehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Nugroho Nitioso. Dokter, ini sariawan ya sebagai penyakit mulut yang paling sering dialami oleh orang-orang. Apakah bisa dicegah atau disembuhkannya dengan vitamin C? Ya. Betul sekali bahwa paling banyak tuh kalau penyakit mulut yang paling banyak terjadi nomor 1 adalah sariawan ya. Dan memang biasa sudah ada pengetahuan turun-temurun gitu ya. Kalau misalnya ada anak, Bu aku sakit sariawan, pasti ibunya langsung keluar vitamin C ya, baik itu untuk mencegah ataupun mengobati. Sariawan itu memang definisinya kan adanya luka di mulut yang bisa terinfeksi oleh bakteri. Nah, luka ini kenapa bisa terjadi? Memang karena daya tahan tubuh kita turun. Nah, kenapa daya tahan tubuh kita turun? Itulah kenapa talk show kita hari ini membahas nutrisi. Paling banyak daya tahan tubuh kita turun itu karena nutrisinya memang kurang baik ternyata. Nah, apakah vitamin C itu akan bisa membantu atau mencegah sariawan? Bisa. Kenapa? Karena vitamin C memang salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi yang paling kita sering lupakan bahwa tidak hanya vitamin C ternyata. Vitamin A berpengaruh. Kenapa? Karena vitamin A itu penting untuk regenerasi sel. Vitamin D itu juga sangat berpengaruh. Karena vitamin D itu penting untuk sel-sel imun agar bisa melawan kuman yang masuk ke mulut kita. Dan juga ada faktor lain seperti misalnya anemia, ya, zat besi. Kalau ada wanita yang mengalami anemia, ternyata daya tahan tubuhnya juga turun, akibatnya sering mengalami sariawan. Itulah kenapa sariawan ternyata lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria. Karena pada wanita lebih berisiko terjadi anemia karena tadi haid ya. Itu juga kenapa pada wanita biasanya waktu haid itu sering mengalami sariawan. Karena selain dia ada faktor hormonal, juga pada saat haid anemia dia kan, karena dia anemia, daya tahan tubuh turun dan juga sering mengalami sariawan. Jadi faktornya banyak ya, nggak cuma vitamin C ya. Salah satunya vitamin C, tapi faktornya tadi yang sudah saya sebutkan ada banyak sekali. Ada A, D, kemudian kalsium juga. Baik, kita akan lanjutkan lagi dokter, tapi sekarang sudah ada direct message terlebih dahulu di Instagram kami, yaitu dari @hendra_yustar. Katanya saat ini saya sedang sariawan dan besar-besar pada spot yang berdekatan. Saya biarkan biasanya hilang, tapi sudah 2 minggu tidak sembuh. Gusi saya juga berdarah padahal dulu tidak pernah berdarah. Apakah keadaan kesehatan mulut saya ini berbahaya, Dok? Oh iya, buat Pak Hendra ya. Jadi memang tanda-tanda awal yang penyakit biasa muncul tadi sariawan ya. Apalagi kalau berkelompok ya, berkelompok dan berulang tadi disebut ya, sempat disebut biasanya berarti kan berulang. Tambah gusi berdarah. Nomor 1 itu menandakan daya tahan tubuhnya Pak Hendra ini lagi turun nih. Kalau sampai ada gusi berdarah bersamaan dengan sariawan. Tapi saya nggak tahu apa faktornya nih Pak Hendra daya tahan tubuhnya bisa turun. Ya. Apakah barangkali Pak Hendra itu ada sakit diabetes, ataukah sakit sistemik lainnya, ataukah barangkali
Pak Hendra bagaimana? Mungkin harus mengevaluasi dirinya sendiri ya, bagaimana asupan makanannya. Apakah gizinya sudah lengkap? Apakah Pak Hendra minum suplemen? Kalau dari saya, memang rekomendasi nomor 1 buat Pak Hendra adalah bisa coba ya, mengkonsumsi suplemen yang sifatnya multivitamin, yaitu yang ada vitamin A-nya, vitamin B-nya, vitamin C-nya, vitamin D-nya, B kompleks, zinc ya, semua. Nah itu Pak Hendra mungkin bisa browsing ya, lihat pokoknya yang paling lengkap gitu ya, itu diminum sehari sekali selama seminggu atau 2 minggu dan lihat bagaimana responsnya. Biasanya dengan minum suplemen melengkapi kebutuhan nutrisi itu sudah membaik. Tapi itu kan sistemiknya. Nah, bagaimana yang lokalnya? Nah, untuk lokalnya, biasa kalau ada gusi berdarah berarti kan ada infeksi di situ. Biasa ada kaitannya juga dengan gigi berlubang. Artinya ya harus berobat ke dokter gigi kalau memang nanti sudah nggak sembuh. Nah, lokalnya untuk sariawannya, memang betul. Sariawan itu adalah penyakit yang sembuh sendiri. Betul, biasanya dia akan hilang dalam waktu 1 minggu. Nah, ini sudah lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu lagi. Nah, apakah kita mau biarkan atau ternyata sebenarnya ada loh obat untuk sariawan. Nah, kita sama-sama tahu dulu tuh ada obat yang biasa ditempelkan yang rasanya perih banget buat sariawan ya. Nah, ada 2 jenis obat memang buat sariawan. Satu obat yang kita sebut sebagai antiseptik. Yang dulu tuh kita sering pakai tuh yang ditempelkan rasanya perih ya. Itu antiseptik. Itu untuk membunuh bakteri. Cuman risikonya adalah mengiritasi. Kan? Udah luka, dikasih antiseptik pula, dia makin mengiritasi. Jadi sariawannya bisa. Tapi yang kedua, ada juga obat yang melindungi. Melindungi, jadi sariawan itu kan tadi luka ya, luka. Dia membentuk lapisan melindungi supaya luka ini tidak tergesek-gesek, tidak tersentuh-sentuh oleh gigi ataupun oleh lidah. Nah, obat yang kedua yang melindungi ini biasanya kalau kita lihat di cara penggunaannya kita baca dia ada bilang setelah dikumur mohon jangan makan, mohon jangan minum selama 30 menit atau 1 jam. Nah, obat yang melindungi ini ternyata penelitiannya itu bisa mempercepat penyembuhan sariawan dari yang tadinya seminggu atau 2 minggu menjadi sekitar 2-3 hari. Oh, nah, cepat ya. Iya, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara soal luka nih, kita semua pernah luka ya. Luka itu kan harus ditutup. Supaya apa? Kalau misalnya dia dibuka, dia bergesek, bergores, akibatnya dia lambat nutupnya. Dengan dia dilindungi tadi dengan obat-obat kumur yang bisa melindungi sariawan itu, sehari 2 kali apa sehari 3 kali itu, maka memberikan kesempatan terhadap sel-sel untuk tumbuh. Yang kata kuncinya adalah tadi mempercepat penyembuhan daripada kita nunggu 2 minggu perih, nunggu seminggu perih dengan kita tadi minum obat kumur, menggunakan obat kumur yang bisa melindungi, yang bisa mempercepat penyembuhan tadi. Penelitiannya bilang hitungan hari ya, 2-3 hari dia bisa membaik. Ya itu mungkin yang saya sarankan dulu buat Pak Hendra selain suplemen vitamin, coba cari obat kumur yang bersifat melindungi ya mulutnya dan itu dicoba. Biasanya sih Pak Hendra itu dalam waktu 3 hari kita kumur, pagi, siang, sore gitu ya. Asalkan kita jangan makan habis kumur, dia sudah mengalami perbaikan. Itu mungkin bisa coba dulu oleh Pak Hendra. Oke, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hendra Yustar ya. Jadi untuk ditingkatkan dulu daya tahan tubuhnya, sambil ditingkatkan dengan suplementasi tadi juga harus diobati dari luar. Dengan salah satu tadi berkumur-kumur ya dengan obat yang bisa melindungi sariawan supaya bisa lebih cepat lagi proses penyembuhannya. Semoga Anda lekas sembuh ya Pak Hendra ya. Selanjutnya nih dokter ya, masih seputar sariawan gitu ya. Sariawan yang seperti apa nih yang sebaiknya kita harus berhati-hati dan langsung kita memeriksakannya ke dokter? Iya Mbak Anda, jadi sariawan itu kan memang secara umum ada 2 jenis ya. Ada yang disebut sebagai minor, ada yang disebut sebagai mayor. Kalau yang sebagai minor tadi yang seperti yang umumnya kita alami, seminggu sakit, sembuh sendiri. Nanti kadang bulan depan atau 2 bulan lagi muncul lagi. Ya itu biasanya muncul pas kita lagi capek aja, lagi daya tahan tubuh lagi turun aja. Ada yang kedua kita sebut sebagai sariawan yang mayor. Yang mayor ini udah sebulan, udah 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Nah, biasanya lebih besar, lebih dalam, lebih nyeri. Nah, artinya kalau ada sariawan yang mayor adalah gangguan daya tahan tubuhnya ini bukan sekadar capek habis begadang, bukan. Daya tahan tubuhnya ini sesuatu yang sifatnya lebih mendasar, yang sifatnya lebih sistemik sifatnya kita bisa sebut. Misalnya HIV satu, misalnya yang kedua autoimun, ya. Misalnya yang ketiga kanker misalnya. Nah, jadi
kalau buat Pak Hendra tadi ya, dia kan 2 minggu ya. Coba saran saya tadi, kita pakai obat kumur yang nggak nyeri kalau bisa ya, yang nggak nyeri, yang melindungi, dan suplemen multivitamin ya. Kalau masih nggak membaik sampai dengan 1 bulan yang tadi ya, maka ada kemungkinan sariawan ini udah yang mayor nih. Itu yang saatnya kita berobat ke dokter. Nanti dokter akan memeriksa secara tubuh kita secara sistemik ya. Dari baik dokter giginya akan mengevaluasi apakah ada faktor di mulutnya. Tapi kalau misalnya dokter giginya merasa ini ada sesuatu yang hubungan sama sistemik, dokter gigi juga biasanya akan merujuk ke dokter yang lain, misalnya penyakit dalam gitu ya. Barangkali ada hubungannya dengan penyakit sistemik. Misalnya tadi apakah itu HIV, apakah itu autoimun, apakah itu diabetes. Dan kalau kita obati penyakit yang mendasari, misalnya tadi diabetes atau misalnya autoimun, maka biasanya dia akan dengan sendirinya akan membaik, khusus buat yang mayor ya. Kalau misalnya tadi Pak Hendra sudah mencoba mengobati dengan multivitamin dan obat kumur, itu masih nggak membaik sampai 1 bulan. Oke, baik. Jadi tidak bisa disepelekan ya sariawan, karena itu bisa menjadi pertanda untuk penyakit yang amit-amit lebih berat lagi begitu ya dokter ya. Nah selanjutnya nih, untuk pengaruh alkohol gitu, apakah itu juga bisa membahayakan kesehatan gigi dan mulut kita? Ya Mbak Andari, ini juga sering kita kita anggap remeh gitu ya. Rokok, alkohol itu sering kita anggap remeh. Padahal kita tahu ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Nah, alkohol itu sendiri secara umum dia punya efek bikin kering di rongga mulut nomor 1. Makanya ada mouthwash yang mengandung alkohol, ada mouthwash yang tidak mengandung alkohol. Karena kalau mouthwash yang mengandung alkohol, efeknya itu ternyata bisa bikin mulut menjadi kering. Nah, kalau mulut menjadi kering, saya sempat bilang kan bahwa mekanisme pertahanan mulut itu salah satunya adalah adanya saliva, adanya air liur, ya kan? Dengan mulut menjadi kering, air liurnya menjadi berkurang, maka bakteri berkembang biaklah di situ. Itulah kenapa kita pas puasa mulut bau. Kenapa mulut bau? Karena air liur kita kering. Kenapa air liur kita kering? Karena kita nggak minum, ya kan? Jadi nomor 1 alkohol itu bisa bikin mulut kering. Yang nomor 2, alkohol pada kadar yang terlalu tinggi juga bisa mengiritasi. Wah, jadi harus dihindari ya. Baik, terima kasih dokter. Tidak terasa sudah 1 jam nih kita berbincang-bincang, dan semoga apa yang diperbincangkan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk lebih sehat lagi ya, khususnya untuk gigi dan mulut Anda. Baik pemirsa, apabila Anda ada kritik atau saran dapat langsung menghubungi kami, menyampaikan melalui SMS di 0889 8100 5000 atau melalui Facebook, Instagram, dan YouTube kami, Bincang Sehati The ITV. Akhir kata saya Andrea Agustin, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.